Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iftitahul Khairiyah, NIM T2019-1234. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama ada identitas. Identitas terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Di sini saya tuliskan untuk satuan pendidikan SMA Al-Ihsan Darul Hikam, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 10 semester ganjil, dengan materi pokok perilaku jujur. Alokasi waktu 2x3 jam pertemuan. Alokasi waktu saya tuliskan sesuai pada program semester. Dan tahun ajaran 2020-2021. Yang A, kompetensi inti. Untuk kompetensi inti dapat dilihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. KI yang pertama merupakan sikap spiritual, KI kedua merupakan sikap sosial, KI ketiga merupakan sikap kognitif, dan KI keempat merupakan sikap psikomotorik. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar 1-4 bisa dilihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di sini saya contohkan untuk KD 1.1 yang satunya yaitu dari KI 1 dan satunya merupakan bab ke-1. 2.1 2 diambil dari KI 2 dan 1 merupakan materi atau bab ke-1 dan begitupun seterusnya. Indikator pencapaian kompetensi. Langkah-langkah penulisan indikator. Tentukan kedudukan KD dari KI 1 sampai KI 4. Lihatlah kata kerja yang digunakan dalam KD. Bandingkan kata kerja yang ada di masing-masing KD dengan tabel KKO, taksonomi Bloom, edisi revisi. Selanjutnya, rumuskan indikator pada masing-masing KD dari KI 1 dan KD pada KI 2, minimal memiliki satu indikator. Setelah itu, rumuskan indikator pada masing-masing KD dari KI 1 dan KD pada KI 4 minimal memiliki 2 indikator. Gunakanlah kata kerja operasional yang sesuai. Jika KD dari KI 1 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuk pada KKO ranah kognitif. Jika KD dari KI 1, KI 4 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah psikomotorik. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi diambil dari KKO dan materi pembelajaran diambil dari KD. Untuk menuliskan nomor indikator, misal KD 3.1, maka nomor indikatornya 3.1.1, 3.1.2 dan seterusnya. Saya contohkan pada KD 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.2 menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Quran Surat At-Taubah ayat 119,
Quran Surat Al-Anfal ayat 58 dan Quran Surat An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran. Dan KD pada 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Indikator pencapaian kompetensinya 4.6.1 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. 4.6.2 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur. Yang C, tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Audience, siswa, behavior, aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. Condition, kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Degree, derajat atau tingkat keberhasilan. Perumusan tujuan pembelajaran ini biasanya dimulai dari condition. Contoh, melalui metode kooperatif, teknik jigsaw, condition, siswa, audiens, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, behavior, dengan tepat, degree. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran adalah berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati. Tuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Yang terakhir, penulisan tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan metode atau strategi atau teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan peserta didik di kelas berdasarkan pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah dituliskan dalam identitas RPP. Di sini karena punya saya ada 2 pertemuan, jadi dituliskan 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat pada 3.6.1 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3.6.2 menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Quran Surat At-Taubah ayat 119, Quran Surat Al-Anfal ayat 58, dan Quran Surat An-Nahl ayat 105 tentang kejujuran dengan benar. Pada pertemuan kedua, melalui metode kooperatif teknik think, pair, and share, siswa dapat 4.6.1 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan dengan tepat. 4.6.2 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dengan tepat. Yang D, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang. Materi pembelajaran ini mencakup 4 dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dapat dicontohkan, materi pembelajaran yang pertama deskripsi tentang kejujuran, kedua ayat terkait tentang kejujuran yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Quran Surat At-Taubah ayat 119, Quran Surat Al-Anfal ayat 58, dan Quran Surat An-Nahl ayat 105. Yang ketiga, cara menerapkan perilaku jujur. Yang keempat, hikmah dan manfaat perilaku jujur. Yang E, metode pembelajaran. Pendekatan saintifik, metode kooperatif. Metode kooperatif merupakan metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompoknya
untuk mencapai tujuan belajar. Teknik jigsaw dan pair and share. Teknik jigsaw merupakan teknik yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Teknik think, pair, and share merupakan teknik yang mengedepankan siswa untuk berperan aktif bersama dengan teman kelompoknya dengan cara berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang F, media pembelajaran. Media adalah alat perantara untuk membantu memahami makna. Di sini saya menggunakan media buku paket dan video YouTube tentang perilaku jujur. Video YouTube ini sudah dapat membantu dalam menerapkan perilaku jujur. G, yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar, sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di sini saya tuliskan sumber belajar dari yang pertama yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 10 SMA, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu LKS K13, PAI dan Budi Pekerti kelas 10 SMA. Ketiga, tafsir Ibnu Katsir, dan yang keempat yaitu dari lingkungan sekitar. Yang langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dicapai secara efisien untuk mencapai kompetensi dasar. Dalam kegiatan inti kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut, sehingga dapat berubah susunannya. Misal menanya terlebih dahulu, dan berkurang, misal hanya menggunakan 3M, jadi yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Tulis alokasi waktu sesuai yang ada di identitas, kemudian dibagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran pada kolom yang telah disediakan. Selain menggunakan langkah kegiatan inti berupa pendekatan saintifik 5M, juga dapat menggunakan istilah ayo mengamati, ayo mencoba, dan ayo berdiskusi. Di sini saya tuliskan untuk kegiatan pendahuluan yaitu ada doa di awal belajar, kegiatan orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk kegiatan inti, seperti yang saya sudah tuliskan pada sebelumnya, yaitu untuk pertemuan 1 dengan teknik jigsaw. Alokasi waktu 105 menit. Dan untuk penutup, yaitu ada umpan balik, tindak lanjut, dan kegiatan pada selanjutnya dengan alokasi 15 menit. Untuk pertemuan kedua sama seperti pada pertemuan ke-1 yaitu pada pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Dan untuk kegiatan inti sama seperti yang sudah saya tuliskan sebelumnya pada pertemuan kedua yaitu dengan menggunakan teknik think, pair, and share dengan alokasi waktu 105 menit, juga penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Yang terakhir yaitu penilaian. Instrumen penilaian sudah ada dalam buku guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud, sehingga guru dapat menyalin, merevisi, dan memperbaiki instrumen penilaian yang sudah ada. Sehingga instrumen penilaian yang kita cantumkan dalam RPP relevan, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Aspek yang dinilai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan.
Dan untuk penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk kerja atau praktek, proyek, produk, dan portofolio. Untuk penilaian sikap ada pernyataan, kebiasaan. Untuk yang selalu skornya yaitu 4, sering, 3, jarang, 2, dan tidak pernah itu 1. Nilai akhir jumlah skor yang diperoleh peserta didik dikali 100 dibagi skor tertinggi 4. Untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes tulis yang masing-masing memiliki 20 poin. Penilaian keterampilan. Pada saat peserta didik diskusi tentang makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Quran Surat At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran, meliputi A. Kejelasan dan kedalaman informasi, B. Keaktifan dalam diskusi, dan C. Kejelasan dan kerapian presentasi atau resum. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.